Bayangkan ini, kamu lagi asik chat sampai tengah malam, berbagi cerita, saling melempar emoji lucu, bahkan sudah mulai membayangkan masa depan bersama. Tiba-tiba, dia hilang, lenyap, tanpa jejak. Pernah ngalamin? Kalau iya, kamu nggak sendiri. Ini dia fenomena ghosting yang bikin hati kita remuk tanpa alasan. Ghosting, istilah yang dulu hanya dipakai buat cerita horor, sekarang jadi momok di dunia percintaan. Ghosting itu sederhana, seseorang yang tadinya terlihat sangat tertarik, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Bayangkan kayak lampu yang tiba-tiba mati saat kamu lagi baca novel seru. Gelap, kosong, dan bikin bertanya-tanya. Kenapa ghosting jadi masalah? Karena nggak ada penjelasan. Kamu cuma ditinggal dengan rasa penasaran, apa aku salah? Apa aku nggak cukup baik? Dan itulah yang bikin ghosting meninggalkan luka emosional yang dalam. Pertanyaan besar, kenapa sih orang ghosting? Jawabannya nggak pernah satu. Tapi, ini beberapa alasan yang sering jadi penyebab. Yang pertama adalah takut konfrontasi. Jujur, nggak semua orang nyaman menyampaikan penolakan. Buat sebagian orang, menghilang itu lebih gampang daripada ngomong, kayaknya kita nggak cocok. Yang kedua adalah belum dewasa secara emosional. Orang yang ghosting seringkali belum siap untuk menghadapi tanggung jawab emosional dari hubungan, bahkan hubungan yang masih dalam tahap PDKT. Yang ketiga adalah mencari pilihan lain. Oke, ini menyakitkan. Tapi kadang ghosting terjadi karena si dia menemukan orang lain yang lebih menarik. Kamu mungkin hanya opsi sementara bagi mereka. Dan yang terakhir adalah ketakutan akan komitmen. Ada juga yang tiba-tiba merasa terlalu cepat terikat. Jadi daripada terus mendekat, mereka memilih kabur. Di ghosting itu rasanya kayak dilempar ke jurang emosi. Kamu mulai mempertanyakan diri sendiri. Apa aku bilang sesuatu yang salah? Apa aku terlalu agresif? Kenapa aku nggak cukup menarik buat dia? Ghosting itu menciptakan kekosongan. Kamu nggak cuman kehilangan komunikasi, tapi juga kehilangan kejelasan. Ini semacam luka tanpa penutup. Dan lucunya, kadang kita tahu orang itu nggak baik buat kita. Tapi anehnya, kita tetap merindukan mereka. Kenapa ya? Ghosting bukan cuma soal sakit hati. Ada efek yang lebih dalam di antaranya adalah kehilangan kepercayaan diri. Kamu mulai merasa ada yang salah dengan dirimu, padahal masalahnya seringkali bukan di kamu. Ada juga kecemasan berlebih. Setelah di ghosting, setiap notifikasi ponsel bisa bikin jantungmu berdebar. Apa dia balik lagi? Atau apa dia benar-benar pergi? Dan yang lebih parah adalah sulit memulai hubungan baru. Ghosting meninggalkan trauma. Kamu takut cerita lama akan terulang. Akibatnya, kamu jadi ragu untuk membuka hati lagi. Kalau kamu di ghosting, berikut ini langkah-langkah buat menyelamatkan hatimu. Pertama, berhenti menyalahkan diri sendiri. Ingat, ghosting lebih banyak tentang si pelaku, bukan kamu. Jangan anggap dirimu kurang. Kedua, jangan mengemis penjelasan. Sebaiknya, jangan kejar-kejar orang yang sudah jelas menghilang. Kalau mereka benar-benar peduli, mereka nggak akan ghosting. Ketiga, fokus pada diri sendiri. Alihkan perhatianmu, temukan hobi baru, habiskan waktu bersama teman, atau bahkan luangkan waktu buat dirimu sendiri. Dan ini yang paling penting, jangan takut untuk move on.
Yang ghosting mungkin nggak berpikir panjang, tapi kamu harus. Kamu berhak bahagia, dan itu nggak tergantung pada mereka. Sayangnya ghosting nggak bisa diprediksi, tapi ada beberapa cara buat meminimalkan risikonya. Yang pertama adalah kenali tanda-tanda awal. Kalau seseorang sering hilang-hilangan dari awal, itu bisa jadi tanda mereka nggak serius. Yang kedua adalah jangan cepat terbawa perasaan. PDKT itu soal mengenal satu sama lain. Jangan langsung menaruh semua ekspektasi. Dan yang ketiga, pilih orang yang dewasa emosional. Orang yang matang secara emosional cenderung lebih jujur soal apa yang mereka rasakan. Mungkin sekarang kamu lagi merasa hancur, tapi ingat, ghosting bukan tentang seberapa berharganya kamu. Seseorang yang tepat nggak akan pernah meninggalkanmu tanpa alasan. Jadi buat kamu yang pernah di-ghosting, ini pesan penting. Jangan biarkan satu cerita buruk mendefinisikan siapa kamu. Karena di luar sana, ada orang yang benar-benar akan menghargaimu tanpa permainan, tanpa drama. Dan sampai saat itu datang, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kamu berhak bahagia dengan atau tanpa mereka. Kalau kamu pernah di-ghosting, ceritain di kolom komentar. Ya, bagaimana kamu menghadapinya? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.